Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Hajar Aswad bagi umat muslim bukanlah batu hitam biasa. Akan tetapi merupakan salah satu ikon sakral yang bisa dijumpai mereka yang sedang menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW sudah dijelaskan sejumlah keistimewaannya. Di antaranya, Hajar Aswad merupakan batu yang diturunkan dari surga. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Tirmidzi disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad diturunkan dari surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Hajar Aswad juga diyakini telah banyak menghapus dosa-dosa umat manusia. Umat Islam mempercayai pada mulanya warna batu ini adalah putih mengkilap, lebih putih dari air susu. Warnanya menjadi hitam akibat dosa-dosa manusia. Dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan, Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Hajar Aswad merupakan salah satu batu intan permata dari beberapa intan permata di surga. Berwarna sangat putih, lebih putih dari susu. Hanya saja dosa manusia menjadikannya hitam. Andai saja tidak terjadi hal itu, maka tak seorang pun yang sakit ketika menyentuhnya kecuali ia akan sembuh. Kemudian orang yang bisa mencium Hajar Aswad juga akan diampuni dosa-dosanya dengan syarat melakukannya penuh keimanan. Anjuran mencium Hajar Aswad ini ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa ketika Rasulullah SAW sampai di Mekah, beliau mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Kemudian beliau berjalan sebelah kanannya, beliau berlari-lari kecil 3 kali dan berjalan biasa 4 kali. Hadis riwayat Muslim. Lalu, apa kisah Umar dan Hajar Aswad yang diceritakan bahwa Umar tidak mau mencium Hajar Aswad? Silahkan sahabat beriman semua saksikan video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terkait keutamaan mencium Hajar Aswad, terdapat cerita menarik pada zaman Rasulullah SAW. Dikisahkan, sekali waktu Umar bin Khattab mendatangi batu mulia itu dan dengan tegas ia mengatainya, "Sungguh, saya tahu engkau hanya batu, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Sungguh, andai aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu." Kisah ini didokumentasikan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya sebagai berikut. Sesungguhnya Rasulullah SAW mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Umar bin Khattab kemudian berkata kepada Hajar Aswad, "Sungguh saya tahu bahwa engkau hanya batu, tidak bisa memberikan madarat dan manfaat. Sungguh, andai aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu." Hadis lain pun menjelaskan hal yang sama. Mengomentari hadis kisah Umar di atas, Ibnu Hajar dan Fathul Bari menjelaskan bahwa perkataan Umar itu bukan karena dia tidak percaya akan keberkahan dan keutamaan yang dimiliki Hajar Aswad. Apalagi Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya sudah banyak mengungkapkannya. Sikap Umar ini merupakan antisipasi terhadap masyarakat Arab saat itu agar mereka tidak menduga ada batu yang bisa memberikan madarat dan manfaat
dengan sendirinya, seperti dulu mereka meyakininya pada batu-batu berhala. Hal ini dilakukan Umar karena keimanan mereka masih lemah sebab belum lama memeluk agama Islam. Dari kisah Umar di atas, setidaknya ada 2 hikmah yang bisa diambil pelajaran. Pertama, menyampaikan ajaran Islam harus sesuai situasi dan kondisi. Sikap Umar ini merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat Mekah yang belum lama masuk Islam. Ia sadar saat itu mereka masih dalam bayangan-bayangan ajaran jahiliyah yang menyembah berhala, patung-patung yang terbuat dari batu dan sejenisnya, yang diyakini memiliki pengaruh. Maka dengan ketegasan ini Umar berpesan bahwa tidak ada satupun batu yang memiliki kemampuan tertentu kecuali hal itu berasal dari Allah, seperti keberkahan yang dimiliki pada Hajar Aswad. Kedua, pentingnya selalu mengikuti sunnah Rasul. Umar mencium Hajar Aswad dengan alasan untuk mengikuti Nabi merupakan ajaran pentingnya. Mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Dalam Islam ada banyak amal ibadah yang didasarkan sebagai ittiba atau mengikuti perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sebagai bentuk ketaatan yang total, sebab Umar tidak bertanya alasan Nabi mencium batu itu. Ia hanya ingin meniru apa yang beliau lakukan. Mungkin itu saja sahabat beriman semua yang bisa disampaikan terhadap kisah Umar yang menolak atau berdialog dengan batu Hajar Aswad. Kebenaran hanya datang dari Allah dan kekeliruan semata-mata hanyalah milik kami manusia yang tak luput dari dosa. Terima kasih sahabat beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.